2 web paling berguna untuk trader kripto. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk kali ini kita akan membahas 2 aplikasi ataupun 2 web yang dapat kalian gunakan. Apalagi pada saat bear market seperti ini kan biasanya kita malas ya kawan-kawan melihat harga koin. Nah, menurut saya 2 aplikasi ini akan membantu kita untuk tetap aktif di dunia kripto, tetapi kita tidak perlu untuk menghabiskan waktu yang banyak dalam dunia kripto ya. Nah, akhir-akhir ini setiap hari saya selalu membuka 2 web ini untuk saya pantau dan saya gunakan untuk kira-kira kapan waktu membeli suatu kripto yang saya sukai. Daripada lama-lama, kita akan membahas ke dalam 2 web yang sangat berguna untuk para trader kripto. Oke, yang pertama di sini ada cryptopanic.com. Ini merupakan linknya kawan-kawan. Ya, mengapa aplikasi ini sangat berguna bagi saya dan saya gunakan setiap hari? Karena aplikasi ini mencangkup banyak sekali link berita dari berbagai media kripto ya. Ini sangat penting sekali kawan-kawan karena kripto ini kan sangat dinamis sekali ya kawan-kawan. Pergerakannya sangat cepat sekali dan biasa suatu berita dapat mempengaruhi harga kripto dengan signifikan sekali kawan-kawan. Jadi dibutuhkan suatu media ataupun suatu web yang menampilkan berita dari berbagai web news kripto agar dapat disajikan secara cepat ya. Dan uniknya dari web ini adalah dimana kita dapat melihat apakah beritanya itu penting ataupun beritanya tidak penting ya. Karena jika kita biasa menggunakan Cointelegraph mungkin ataupun beberapa news kripto lainnya, kita bingung kawan-kawan dimana berita yang penting, berita yang bullish, berita yang bearish. Nah, kita perlu membacanya dulu satu halaman full baru kita dapat menentukan apakah berita ini bullish ataupun bearish. Tetapi dengan adanya web cryptopanic.com, kita tidak perlu membaca semua isi beritanya. Kita dapat melihat menggunakan fitur di sini kawan-kawan, fitur di trending sini. Nah, kita akan fokus kepada fitur trending di sebelah kanan sini kawan-kawan, sebelah kanan saya. Kita dapat lihat di sini berita apa saja yang sedang trending dan juga berita apa saja yang penting dan berita apa saja yang bullish ya. Kita lihat di laman trending ada tanda panah yang berwarna hijau ke atas kawan-kawan. Artinya ini merupakan berita bullish ya. Jadi semakin banyak tanda panah hijau ke atas, artinya berita ini semakin bullish. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada yang namanya lambang hazard ataupun lambang peringatan ya. Nah, semakin banyak tanda lambang peringatan ini artinya semakin penting berita tersebut kawan-kawan. Nah, yang terakhir di sini ada tanda panah berwarna merah. Artinya apa? Semakin banyak tanda berwarna merah, artinya berita tersebut semakin bearish untuk suatu koin. Jadi aplikasi ini merupakan game changer bagi saya. Kita dapat melakukan banyak hal dengan aplikasi ini. Sekarang kita lihat di sebelah kiri kawan-kawan. Kita dapat melihat bahwa berita apa saja yang terbaru, misalnya di sini 15 menit yang lalu, dan koin apa yang dibahas dalam berita tersebut. Ya, di sini ada kawan-kawan. Jadi sangat mempermudah kita untuk menseleksi suatu berita dan menseleksi suatu sentimen untuk koin yang kita cintai. Dan jika kalian ingin melihat beritanya, kalian tinggal klik saja di sini misalnya. Berikutnya kalian klik yang berwarna judulnya kawan-kawan. Nah, kita akan langsung menuju ke dalam beritanya. Nah, berikutnya di sini juga ada fitur untuk melihat video YouTube apa yang terbaru diluncurkan oleh para YouTuber kripto seperti saya. Dan yang terakhir adalah kita dapat melakukan polling kawan-kawan. Jadi ini merupakan suatu ekosistem yang sangat baik sekali untuk para trader kripto agar tetap update walaupun kita malas membuka berita ya. Nah, sekarang kita menuju ke web kedua di sini. Webnya adalah cryptoquant.com. Mungkin para subscriber lama saya sudah tidak asing lagi dengan web ini karena saya sering menggunakan web ini untuk membantu analisa saya. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul jika kalian membuka web ini adalah apakah data-data yang mereka sajikan ini data yang asli dan dari mana mereka mendapatkan data tersebut ya. Jadi saya klarifikasi, data yang mereka dapatkan ini adalah data yang valid ya kawan-kawan. Karena Bitcoin merupakan suatu blockchain dan blockchain itu sifatnya transparan kawan-kawan. Kita dapat melihatnya walaupun tidak spesifik siapa yang mentransfer koin misalnya, tapi kita dapat melihat berapa jumlah koin yang ditransfer ya. Jadi data yang mereka sajikan ini berdasarkan data on-chain dan ini merupakan data yang valid ya. Nah, beberapa indikator yang dapat kalian gunakan di sini adalah misalnya di sini exchange reserve, dan karena kalian dapat membaca bagaimana cara membaca grafik yang di sini. Misalnya di sini kawan-kawan kita baca total number of coin held in exchange. Jika nilainya naik artinya menandakan tekanan jual yang tinggi. Berikutnya kita tinggal klik saja di sini grafiknya. Nah, ini merupakan grafik ya kawan-kawan seperti penjelasan yang tadi mereka sampaikan bahwa jika penurunan artinya bullish dan jika kenaikan artinya tekanan jualan tinggi kawan-kawan. Dan jika kita lihat sekarang artinya apa? Artinya Bitcoin dalam tahap akumulasi kawan-kawan, bukan dalam tahap penjualan yang besar ya. Ini merupakan tahap penjualan dan ini merupakan tahap akumulasi untuk Bitcoin. Ada beberapa indikator lain yang dapat kalian gunakan, misalnya di sini exchange inflow, di mana jika exchange inflow-nya tinggi artinya ada potensi penjualan yang besar juga. Nah, berikutnya kalian juga dapat melihat miner, pergerakan para miner, address para miner, dan juga apa yang mereka lakukan ya, misalnya penjualan para miner ataupun akumulasi para miner. Nah, sekian video dari saya kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.